One more thing. Kisah berawal dari sepasang beruang yang sedang duduk berdua di atas jembatan. Perkenalkan, ini adalah Bibi Lucy, beruang perempuan. Dan ini adalah Pastuso, suami dari Bibi Lucy. Sambil menikmati roti selai jeruk, mereka mengobrol tentang keinginannya pergi melihat kota London. Kemudian mereka melihat seekor anak beruang yang sedang mengapung terbawa arus sungai yang sedang banjir. Melihat itu, Bibi Lucy langsung turun ke sungai menggunakan tali berniat menyelamatkan anak beruang. Banjir yang sangat deras membuat Bibi Lucy kesulitan meraih anak beruang tersebut. Bibi Lucy dan suaminya berhasil menyelamatkan anak beruang itu. Kemudian Bibi Lucy bilang ke suaminya, "Nampaknya kita tidak jadi pergi ke London karena kita akan membesarkan anak beruang ini." Kemudian scene berpindah di London. Perkenalkan, ini adalah Paddington, tokoh utama kita. Dia adalah anak beruang yang diselamatkan oleh Bibi Lucy dan paman Pastuso. Paddington hidup di tengah keluarga Mr. Brown. Terlihat Paddington yang kesehariannya hidup di hutan nampak mencoba beradaptasi dengan alat-alat yang digunakan manusia. Di pagi yang cerah, Paddington keluar rumah berniat mencari sesuatu hadiah yang istimewa yang akan ia serahkan sebagai kado ulang tahun untuk Bibi Lucy. Always put me in a good mood. Well, forgotten your keys, have you? Keys. Oh, thank you, Paddington. Absolutely thrilling. Colonel, is it? But you know what they say? Morning, Mr. Barnes. Di perjalanan nampak Paddington sudah akrab dengan semua tetangganya karena Paddington dididik untuk menjadi orang yang ramah dan santun kepada semua orang. Kemudian Paddington menuju ke toko Tuan Gaber. Ini adalah istri Mr. Brown yang bercita-cita berenang ke Prancis. Dia adalah seorang wanita berjiwa petualang. Mr. Brown punya anak perempuan bernama Judy. Judy yang baru saja diputuskan pacarnya frustasi dan ingin menjadi seorang biarawati. Tapi kemudian Judy punya hobi baru, mencetak surat kabar setelah menemukan mesin cetak manual jadul di sekolahnya. Kemudian ada Jonathan, anak laki-laki Mr. Brown, yang mengisi liburannya dengan membuat mesin uap dan dapat berfungsi. Dan ini Mr. Brown yang berharap mendapat kenaikan jabatan. Tapi ternyata bukan dirinya melainkan orang lain yang naik jabatan. Sehingga di usianya yang parubaya beliau mulai kehilangan kepercayaan diri. Keraman Paddington bukan hanya kepada manusia saja, tetapi terhadap sesama hewan pun Paddington juga akrab. Kemudian Paddington masuk ke toko barang antik Tuan Gaber untuk membeli hadiah istimewa sebagai kado ulang tahun Bibi Lucy. Karena Paddington bingung, Tuan Gaber merekomendasikan beberapa barang, tapi menurut Paddington tidak cocok. Hingga akhirnya Paddington menemukan satu buah buku lipat yang sudah usang dan berdebu. Wonderful. To London and... Di mana itu adalah buku antik dan hanya satu-satunya di dunia. Dan tentu Bibi Lucy akan sangat bahagia bila dia bisa mendapatkan buku itu. Akan tetapi untuk membeli buku itu Paddington harus punya 1000 koin, sementara Paddington hanya punya 1 koin. Alhasil keinginan Paddington pun tertunda. Paddington bertekad untuk giat bekerja tak terkecuali kerja serabutan agar bisa memperoleh banyak koin. Karena Bibi Lucy adalah satu-satunya keluarga beruang yang ia miliki dan beliau yang selama ini merawat Paddington. Di hari pertama Paddington melamar kerja di barbershop alias tukang cukur. Tentu karena Paddington belum punya pengalaman mencukur, jadi dia bekerja sebagai tukang bersih-bersih dulu. Kemudian seorang Pak Tua masuk dan segera meminta dicukur karena dia buru-buru. Paddington bilang, "Saya bukan yang bertugas memotong rambut, Tuan." Tapi Pak Tua terus memaksa dan tertidur. Hingga akhirnya Paddington memberanikan diri dan mulai menghidupkan alat cukurnya. Dan ternyata Afraid of. singkat cerita, Paddington sukses memporak-porandakan tempat cukur tersebut. Dan ketika Paddington sedang menjelati selai jeruknya, tiba-tiba pemilik salon tersebut datang. Di hari pertama bekerja, Paddington sudah pasti dipecat. Di malam harinya, Paddington dan keluarga Mr. Brown bersama-sama menonton pasar malam di akhir pekan. Dan Paddington menceritakan pengalaman kerjanya kepada Mr. Brown. Perkenalkan, ini adalah Mr. Buchanan yang akunnya sering terkenal muncul di TV, padahal hanya sebagai bintang iklan makanan anjing. Di acara itu, Paddington mendapat kehormatan untuk naik ke pentas. Kemudian Paddington diminta menceritakan keinginannya yang belum terwujud. Ia pun menceritakan kalau Paddington berniat membeli buku lipat dan memberikannya kepada Bibi Lucy sebagai hadiah ulang tahun. Paddington akan sangat merasa bersalah kalau sampai tidak bisa memberikan hadiah itu kepada Bibi Lucy, mengingat jasa-jasa Bibi Lucy kepadanya. Mendengar cerita itu, para pengunjung terharu. Dan acara pasar malam akhir pekan resmi dibuka. Kemudian Mr. Buchanan menanyakan tentang keberadaan buku lipat itu kepada Paddington.
Paddington pun menjawab ada di toko barang antik Tuan Gaber. Sepertinya Tuan Buchanan tahu tentang rahasia apa di balik buku lipat itu. Kemudian Paddington menanyakan kepada Tuan Buchanan tentang pekerjaan agar dia bisa mendapatkan uang untuk membeli buku tersebut. Tuan Buchanan hanya menjawab merintislah dari bawah dan kemudian naik ke atas. the bottom of the ladder and work your Me the most brilliant idea. Mendengar kata-kata itu, Paddington merasa termotivasi walaupun itu hanya kata-kata biasa dari Tuan Buchanan. Keesokan harinya Paddington berusaha mengikuti kata-kata Tuan Buchanan, merintis dari bawah yang berarti dari bawah naik ke atas kemudian membersihkan jendela. Dan tetap saja berantakan. Tapi karena kegigihan Paddington yang pantang menyerah, akhirnya kerjaannya mulai mendapatkan hasil. Bahkan dia tetap membersihkan jendela rumah orang yang pemiliknya sendiri tidak berkenan. Tapi kemudian pemilik rumah tersebut bisa melihat pemandangan yang indah karena jendelanya sudah bersih dan kinclong. Polisi datang mendatangi rumah tersebut dan bilang kepada pemilik rumah, apakah sebaiknya saya tangkap beruang itu yang menaiki rumahmu tanpa izin? Pemilik rumah malah mengatakan terima kasih pada Paddington. Tentu saja karena berkat jasa Paddington, orang itu bisa melirik tetangganya. You bear! Sorry. Setelah itu Paddington makin bersemangat membersihkan apa saja dan makin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Hingga pundi-pundi koinnya terus bertambah dan hanya kurang sedikit saja. Ketika malam hari Paddington sedang berjalan melewati toko Tuan Gaber, ia melihat pencuri yang masuk melalui jendela, kemudian pencuri itu memecahkan kaca dan mencuri buku lipat. Alarm pun berbunyi. Pencuri itu segera kabur dan Paddington mengejarnya. Polisi yang mendengar keributan datang ke lokasi, tapi polisi itu hanya melihat beruang kecil keluar dari toko Tuan Gaber. One Wolfie. Paddington terus mengejar pencuri itu, kemudian pencuri itu menaiki sepeda. Paddington segera memanggil Wolfie, si anjing, dan kemudian menaikinya untuk mengejar pencuri. Di saat Paddington berhasil mengejar pencuri, tiba-tiba pencuri itu meledakkan asap dan menghilang. Dan polisi menghampiri Paddington, karena polisi hanya melihat Paddington yang ada di TKP, jadi dialah yang menjadi tersangka. Kasian sekali ya Paddington dijadikan kambing hitam. Warga setempat pun kaget, tak menyangka ternyata Paddington adalah pencuri. Hang on. We're taking Paddington. it. What? Scene berpindah ke tempat Tuan Buchanan. Ternyata dialah yang mencuri di toko Tuan Gaber dengan cara menyamar. Di tempat rahasia Tuan Buchanan banyak sekali manikin dan properti yang biasa ia gunakan untuk menyamar. Kemudian ia membuka buku lipat hasil curiannya. Ternyata ya lur, di buku itu tersimpan semacam peta harta karun. Pantas saja Buchanan bersikeras mendapatkan buku itu. Buchanan berkata bahwa ia sebentar lagi akan kaya dan tidak perlu lagi bekerja sebagai maskot makanan anjing. Scene memperlihatkan sidang Paddington atas tuduhan sebagai pencuri. Sungguh celaka. Ternyata sang hakim pemimpin sidang adalah Pak Tua yang dulu dibotakin Paddington waktu kerja di barbershop. Walaupun Tuan Gaber sudah memberikan kesaksian bahwa Paddington memang menyukai buku itu, tapi dia tidak mungkin mencurinya dan Paddington sedang berusaha mencari uang untuk membeli buku itu. Akan tetapi karena tidak ada bukti-bukti yang otentik dan di lokasi itu hanya terdapat Paddington, maka sidang memutuskan Paddington pelakunya dan dia dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Wow, berat juga ya, hanya mencuri buku saja didakwa 10 tahun. Bagaimana dengan pejabat kita yang korupsi miliaran bahkan triliunan? Tapi sudahlah, tanyakan saja pada Yumanem. Tibalah Paddington di tempat barunya, yaitu penjara. Paddington yang polos bilang pada penjaga sipir, biasanya sebelum tidur ia dibacakan dongeng, tapi si sipir bilang tak ada dongeng pengantar tidur di sini. Kemudian Paddington menulis surat pada Bibi Lucy bahwa ia sekarang sudah tidak lagi tinggal di rumah keluarga Mr. Brown, melainkan di suatu gedung penting di London yang mana di sini keamanannya sangat terjamin dan hanya diizinkan bertemu dengan keluarga Mr. Brown sebulan sekali. Berbekal sketsa wajah yang diceritakan Paddington, Judy mencetak selebaran sketsa tersebut. Siapa tahu ada yang pernah melihat sosok seperti sketsa itu. Di tempat lain, Tuan Buchanan berhasil masuk ke salah satu gedung dengan menyamar sebagai prajurit berbaju besi dan kemudian menemukan inisial huruf D. Ini adalah suasana di penjara Paddington dan Paddington mendapatkan tugas untuk mencuci baju para tahanan. Dan tak sengaja dia memasukkan kaos kaki merah ke cucian tersebut. Sudah pasti kaos kaki yang luntur itu merubah baju tahanan menjadi warna pink. Wow, emo juga nih ya. Dan jelas saja para penjahat yang bengis itu tidak suka. Dengan memakai baju pink tentu akan menurunkan kredibilitas dan kesangaran para penjahat yang ada di penjara tersebut. Paddington merasakan bahwa makanan di sini sangat tidak enak. Memang, makanan di penjara itu tidak enak, akan tetapi para tahanan tidak ada yang berani komplain, apalagi protes karena si koki yang bernama Knekel adalah penjahat yang kejam, garang dan tak kenal belas kasihan, dan mereka lebih memilih menikmati apa yang ada daripada protes, kemudian malah dibantai oleh Knekel. Paddington yang masih lugu memberanikan diri komplain pada Knekel, tapi sungguh
Tapi sungguh konyol Paddington memukul Knuckle dengan roti yang adonannya keras kayak kayu. Need some sauce. Just rubbing it in. Disusul dengan menumpahkan saus kecap ke baju Knuckle. Knuckle pun geram, segera mengangkat Paddington untuk menghajarnya. Right. Listen to me, you little maggot buddy. Bunkworth's condiments. Air pie. I'll overhaul the menu. Para tahanan lain pun bersembunyi di bawah kolong meja, tak berani menyaksikan kekejaman Knuckle. Tapi tiba-tiba roti selai jeruk yang biasa disimpan di topinya Paddington jatuh dan masuk ke mulut Knuckle. Tanpa sengaja Knuckle makan roti tersebut, hingga Knuckle merasakan sensasi nikmat luar biasa di mulutnya. Roti itu terasa sangat enak dan seketika merubah mood Knuckle yang membatalkan niatnya untuk membantai Paddington dan malah memintanya untuk membuatkan roti selai jeruk. Dan di tengah-tengah tahanan yang sedang ketakutan, Knuckle pun berikrar bahwa siapa saja yang berani menyakiti Paddington akan berhadapan dengannya karena sekarang Paddington di bawah perlindungan Knuckle. This bear, that's Knuckle, will answer to N. Kalau sampai kamu tidak mengajarkan membuat roti selai jeruk yang enak, kesepakatan kita batal. Karena saya tidak mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Kemudian Nyonya Mary menemui Kozlova yang merupakan pemilik pasar malam dan sekaligus pemilik buku lipat yang dititipkan di toko Gaber untuk dijual. Nyonya Mary bermaksud mengali informasi asal muasal buku tersebut karena pencuri itu hanya mengincar buku lipat. Sedangkan di toko Tuan Gaber banyak barang antik lainnya yang harganya jauh lebih mahal daripada buku tersebut. Kozlova pun bercerita neneknya adalah pendiri pasar malam ini. Neneknya adalah seorang pemain sirkus yang handal dengan julukan Angsa Putih. Dan dimanapun ia bermain sirkus selalu ramai pengunjung dan banyak mendapatkan saweran perhiasan emas sampai menumpuk banyak. Akan tetapi rekan kerjanya si pesulap iri dan kemudian mencelakai si Angsa Putih hingga meninggal. Kemudian pesulap itu membuka kotak bilik Angsa Putih, berharap harta karunnya disimpan di situ. Tapi ternyata kotak itu hanya berisi buku lipat menggambarkan 12 kota penting di London. Warga kemudian memergoki pesulap itu. Saat mau ditangkap, pesulap itu menghilang sampai sekarang. Nyonya Mary yang punya jiwa petualang coba memecahkan teka-teki itu dan mendapatkan petunjuk kalau sebenarnya dalam buku lipat tersebut terdapat peta harta karun Angsa Putih. Itu sebabnya pencuri mengincar buku itu, sedangkan kalau pencuri biasa pasti barang-barang yang lain juga diembat. Akan tetapi Mr. Brown, suami Mary, tidak percaya dan meminta agar Mary tidak berimajinasi terlalu tinggi. Belakangan diketahui Buchanan si pencuri itu ternyata adalah cucu dari pesulap yang diceritakan Kozlova. Target Buchanan selanjutnya adalah menyelinap ke gereja katedral untuk mencari petunjuk selanjutnya sesuai gambar di buku lipat. Kemudian Buchanan menyamar menjadi suster Isabel dan berhasil menyelinap ke gereja tersebut. Di penjara, Paddington yang sedang tertidur kaget dibangunkan Knuckle. Kemudian Knuckle membawa Paddington ke dapur. Sebagai anak muda, Paddington mempersilahkan Knuckle jalan di depan sebagai adab sopan santun yang muda terhadap yang lebih tua. Knuckle yang bekas penjahat pun menolak karena takut kalau tiba-tiba Paddington menusuknya dari belakang. Knuckle langsung menyuruh Paddington segera membuat roti selai jeruk. Dengan aturan tidak boleh banyak bicara, tidak boleh nyanyi, tidak boleh menggumam, dan Knuckle hanya mengamatinya sambil duduk santai. Paddington yang tubuhnya kecil kesulitan mengambil jeruk di atas lemari sampai-sampai tertimbun tumpukan jeruk. Untung Knuckle menolongnya, walaupun kemudian menimpanya lagi. Sebagai orang yang temperamen, melihat Paddington membawa jeruk satu-satu, Knuckle marah karena tidak sabaran. Saat Paddington menyebut nama Bibi Lucy, Knuckle tambah marah dan ngatai Bibi Lucy dengan sebutan Lucy orang tua sialan, ngampung, dekil, dan lugu. Mendengar bibinya dihina, Paddington yang tak senang langsung melotot dan mengeluarkan perangai asli dari beruang hutan yang buas. Dan ternyata cukup membuat Knuckle salah tingkah dan ketakutan, kemudian bersedia membantu Paddington memeras jeruk. Dan mereka berdua pun bekerjasama bersinergi membuat adonan selai jeruk. Sementara itu di gereja katedral digegerkan dengan jatuhnya sebuah patung. Polisi pun menutup gereja tersebut dan menahan semua untuk diinterogasi. Walaupun polisi itu mungkin sebenarnya pelaku utama yang menjatuhkan patung tersebut sudah pergi. Jadi pada malam itu polisi yang sedang berjaga di atas melihat ada salah satu biarawati yang keluar barisan, entah apa maksudnya. Ternyata Buchanan si pelaku tersebut mencari simbol huruf C yang kemudian menjatuhkan patung tersebut. Polisi berhasil mengetahuinya, tapi kemudian Buchanan menyamar sebagai pendeta dan kabur. Kemudian Mary menanyakan ciri-ciri orang tersebut. Di penjara, Paddington yang baru selesai mempersiapkan makanan bagi para tahanan, kemudian mempersilahkan para tahanan untuk menikmati hidangan hasil karya ia dan Knuckle. Mendengar kata Knuckle, para tahanan pun tidak berselera memakannya dan hanya bengong. Di saat itulah Knuckle beranggapan kalau makanannya pasti tidak enak, pasti mereka membencinya. Knuckle yang sedang ilfil duluan pun tidak berani melihat reaksi para tahanan saat memakan menu barunya.
Tapi Paddington terus memaksanya dan Knuckles sempat kepo menanyakan pada Paddington bagaimana reaksi mereka saat makan, apakah mereka menyukainya. Ternyata walaupun garang tapi Knuckles baper juga ya. What do they think? No. Hated it. I knew. Dan saat melihat keluar, para tahanan sedang pada merem saking nikmatnya. Karena ini adalah untuk pertama kalinya mereka merasakan makanan enak di penjara. Knuckles pun keluar disambut tepuk tangan meriah dari para tahanan. Sontak hal itu membuat Knuckles terharu dan bangga. Paddington. Like it. Kemudian salah satu tahanan menanyakan apakah ada makanan enak yang lain seperti puding. Knuckles menjawab, tidak ada, kami hanya bisa membuat roti selai jeruk. Tapi jika di antara kalian ada yang punya resep lain silakan. Dan satu persatu para tahanan itu mengeluarkan resepnya. Ada yang bisa membuat roulette coklat, keripik apel, pancake, martabak, lambang sari, lemper, lemet, dan lain-lain. Like a strawberry panna cotta. Whether you are white, you will understand. Lend your brothers a That's those penny poor. There you go, Paddington. or you should be singing life with the cleanness above. Your love. Kemudian mereka menyulap tempat makan penjara yang membosankan menjadi layaknya restoran VIP. Dan ruang penjara yang dulunya angker kini berubah menjadi ceria dengan beberapa dekorasi bunga dan lampu warna-warni kayak anak TK. Dan mereka menulis penjaraku istanaku. Dan mereka pun hidup bahagia. They all became Di hari penjengkukan keluarga Mr. Brown datang dengan membawa 3 sketsa wajah yang berbeda. Kemudian Knuckles dan kawan-kawan muncul. Tentu hal itu dimanfaatkan oleh keluarga Mr. Brown untuk menanyakan apakah di antara mereka ada yang mengenali sketsa wajah tersebut. Karena sebagai sesama penjahat kriminal harusnya mereka tahu. Tapi di antara mereka tidak satu pun yang mengenali sketsa wajah tersebut. Yang benar saja, masa penjahat pakaiannya ada biarawati? Kata Knuckles. Dan cerita pun bersambung.